Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Terkena Guna-Guna Karena Terlalu Cantik. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Dara, panggil seseorang pada seorang gadis yang sedang berjalan di area parkir. Kenapa yo? Mau ikut nggak? Nanti kita buka puasa bareng teman-teman ya hari ini. Gadis itu terdiam sejenak seperti memikirkan sesuatu. Kayaknya aku nggak bisa deh kalau hari ini. Soalnya aku udah janji sama ibu langsung pulang setelah kerjaanku selesai, ujar Dara. Oh gitu ya? Ya udah nggak apa-apa, ujar Ayu terlihat kecewa. Maaf ya Yo. Ayu mengangguk, bibirnya tersenyum. Lalu setelah itu ia langsung pamit untuk pulang duluan. Saat itu kira-kira sekitar jam 4 sore, pasar Ramadan dan warung-warung takjil berjejer di sepanjang jalan. Dara berhenti di salah satu warung takjil untuk membeli beberapa makanan. Kakak cantik, mau beli apa? Tanya ibu-ibu penjualnya sambil tersenyum ramah. Ini 3 ya bu, terus ini juga 3, ujar Dara sambil menunjuk ke arah makanan yang dia inginkan. Setelah membayar, Dara pun langsung pulang. Di tengah jalan, ia melihat ada kerumunan orang di tengah jalan di arah yang berlawanan dengannya. Di sana juga ada kendaraan roda 2 yang hancur. Ya Allah, semoga mereka baik-baik saja, ucap Dara setelah menyadari kalau orang-orang itu berkerumun untuk melihat korban kecelakaan. Sesampainya di rumah, Dara langsung disambut oleh ayahnya yang sedang memainkan HP-nya di teras rumah. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam, anak gadis ayah yang cantik. Gimana harimu? Dara tersenyum. Ayahnya memang sangat perhatian padanya, mungkin karena Dara adalah anak tunggal satu-satunya yang ia miliki. Sayangnya ibu udah pulang. Pasti lelah kan hampir seharian di luar rumah. Mana lagi puasa lagi. Ayo sini masuk dulu istirahat, ujar ibunya yang sengaja keluar dari dalam rumah karena mendengar suara kendaraan milik Dara. Ibu ini. Enggak kok. Dara di sini dulu aja ya, cari angin sambil ngobrol sama ayah, jawab Dara dengan bibir tersenyum. Ya sudah, nanti masuk ya istirahat. Ini ibu mau lanjut masak dulu di dapur. Oh iya bu, ini tadi Dara beli takjil loh, ujar Dara seraya menyerahkan bungkusan plastik pada ibunya. Sang ibu menerima bungkusan itu dengan bibir tersenyum. Bagaimana hari ini dok? Apakah ada cerita yang bisa ayah dengar? Tanya ayahnya setelah ibunya Dara masuk dalam rumah. Semuanya baik-baik aja kok ya. Tadi cuma aku melihat ada orang yang kecelakaan, tapi nggak lihat dari dekat sih. Semoga orang yang kena musibah itu baik-baik saja ya Dar. Iya ya, amin. Kamu nggak mau ikut seperti orang-orang yang ngabuburit itu Dar? Nggak ayah, capek. Mending aku di rumah buka puasa bareng ayah dan ibu. Mendengar jawaban putrinya itu, sang ayah langsung mengusap-usap kepala Dara. Kamu memang anak pintar ya dok. Tapi kalau kamu mau jalan-jalan boleh kok. Tapi kamu harus ingat ya apa pesan ayah. Ayah, apaan sih? Aku ini bukan anak kecil lagi ya, udah gede ini, ujar Dara sambil tersenyum. Iya, rasanya baru kemarin sore ayah menggendongmu saat bayi dan mengajakmu jalan-jalan tiap hari. Kok sekarang udah besar ya, dan sebentar lagi sepertinya sudah mau menikah. Ayah ini, aku gak mau nikah ayah. Aku mau terus sama ayah dan ibu. Pokoknya aku gak mau pisah sama ibu dan ayah. Loh, kenapa begitu? Suatu hari nanti kan kamu harus menikah dan membangun keluarga kecil baru bersama suami dan anakmu.
Ya karena Dara rasa nggak akan ada laki-laki di dunia ini yang bisa menyayangi Dara sama seperti ayah dan ibu menyayangi Dara sekarang. Ayahnya menghela nafas panjang lalu tersenyum menatap Dara. Hari itu seperti biasa, Dara sedang bersiap-siap pulang kerja ketika ia dihampiri oleh atasannya. Dara, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, ujar bosnya itu. Iya pak, silakan, jawab Dara sambil cemas kalau ada yang salah dengan pekerjaannya. Kamu kenapa tegang begitu sih? Ini bukan tentang masalah pekerjaan, ini tentang masalah pribadi. Teman-teman Dara yang mendengar perkataan bos mereka itu langsung mengerti arah ucapan si bos itu. Namun Dara yang sama sekali belum ada pengalaman percintaan tentu saja tidak mengerti. Justru yang dia takutkan adalah bosnya akan memecatnya karena masalah pribadi itu. Habis ini saya tunggu kamu ya di tempat parkir. Sekalian saya antar kamu pulang. Tapi saya bawa motor pak. Udah gak apa-apa, saya bisa mengikuti dari belakang kok. Dan akhirnya Dara mengangguk dengan raut wajah yang seperti masih khawatir. Setelah bosnya pergi, Dara langsung digoda oleh teman-temannya. Jangan-jangan Pak Divan naksir kamu Lora, ujar si Tias. Iya tuh, pasti dia naksir kamu Dar. Udah, gas aja, bos muda gitu jangan ditolak, saut Arini. Gak mungkin lah Pak Divan naksir sama aku, gak ada yang menarik juga dari aku kok. Udah, kita taruhan aja gimana? Kalau beneran Pak Divan nembak kamu, kamu harus kasih aku uang 1 juta ya. Tapi kalau ternyata tebakanku salah, aku dah yang kasih kamu 2 juta. Kalian berdua aja tuh taruhan, aku gak mau ikut-ikutan, ujar Dara lalu bergegas mengambil tasnya dan bermaksud untuk pulang. Sesampainya Dara di parkiran, ternyata Pak Divan sudah menunggunya di sana. Bapak mau bicara apa ya? Tanya Dara memulai percakapan. Saya rasa lebih baik kita bicarakan nanti aja ya di rumahmu, di depan orang tuamu. Dara mengerutkan alisnya, tidak mengerti dengan apa yang Pak Divan katakan. Mau tak mau, akhirnya Dara pun mengangguk, mengiyakan. Lalu ia langsung mengambil motornya. Saya jalan dulu ya Pak, kata Dara pada bosnya tersebut. Perasaan Dara pun tak karuan yang membuat Dara hampir menabrak pemotor lainnya. Untung saja tak terjadi kecelakaan waktu itu. Sesampainya di halaman rumahnya, Dara langsung memarkirkan motornya, sementara mobil milik Pak Divan juga ikut masuk ke halaman. Kebetulan rumah orang tua Dara tersebut tidak memiliki pagar dan halamannya juga cukup luas. Melihat adanya mobil yang ikut parkir di halamannya, membuat sang ayah yang sedang duduk santai di teras rumah bertanya-tanya. Siapa itu nak? Tanya ayahnya berbisik setelah Dara salim pada ayahnya. Siapa nak? Itu bos Dara ya. Gak tahu kesini mau apa. Katanya sih mau bicara sesuatu. Mungkin masalah kerjaan. Ini ya, kenalin bos Dara. Namanya Pak Divan. Wah, suatu kehormatan untuk kami Pak. Karena Pak Divan mau mampir kemari, ujar ayah Dara. Iya Pak. Terima kasih sudah menyambut saya dengan baik, ucap Pak Divan sambil tersenyum. Ayah Dara tersenyum lalu menatap putrinya seakan ada sesuatu. Mari silakan masuk Pak. Pak Divan masuk ke dalam rumah mengikuti ayahnya Dara, sementara Dara berjalan di belakang Pak Divan. Mereka duduk di ruang tamu sambil mengobrol, sementara Dara masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Saat Dara ke ruang tamu, Pak Divan, ayah, dan juga ibunya sedang mengobrol santai sambil sesekali tertawa. Maaf Pak, Bapak tadi mau bicara apa ya sama saya? Tanya Dara. Dara, sini. Tadi Nak Divan ini sudah mengatakan semuanya pada ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu sih ya setuju-setuju saja. Tapi tergantung kamunya mau gimana. Kalau ayah dan ibu sih akan ikut keputusanmu kok, ujar ayahnya pada Dara yang baru saja duduk di sebelah sang ayah. Sementara Pak Divan terlihat menundukkan kepala tak berani menatap Dara. Maksudnya gimana ya? Kok Dara gak ngerti? Dan keputusan apa?
Tanya Dara. Ayah Dara tertawa. Maklumlah Nak Divan, Dara ini belum pernah berpacaran, ujar ayahnya pada Pak Divan yang juga ikut senyum-senyum. Lalu kemudian ayahnya pun menceritakan maksud dari kedatangan Pak Divan ke rumah mereka. Bukan untuk membicarakan masalah pekerjaan, melainkan untuk melamar Dara. Mendengar hal itu, tentu saja Dara kaget. Ternyata apa yang dikatakan teman-temannya tadi tidak terlalu meleset. Mungkin kalau hanya berpacaran, Dara akan menolak. Tapi ini, maaf Pak, tapi saya tak ingin jauh dari orang tua saya. Saya rasa saya juga belum siap untuk berpisah dari mereka, ucap Dara berusaha menolak halus. Udah, tak apa-apa Dara. Kita bisa tinggal di sini untuk sementara waktu kok. Dan nanti kita bisa membeli tanah di sekitar sini juga. Bagaimana? Dara menatap ayahnya dan ibunya secara bergantian. Saya belum bisa menjawabnya ya Pak, karena saya perlu untuk mempertimbangkannya dulu, jawab Dara akhirnya. Pak Divan mengangguk sambil tersenyum. Apapun keputusanmu, saya akan terima Dara. Setelah buka puasa dan sholat bersama, ayah dan Pak Divan mengobrol di teras. Keduanya terlihat sangat akrab sekali. Sekitar jam 8-an, Pak Divan pamit untuk pulang. Dan setelah Pak Divan pulang, barulah Dara langsung meminta pendapat pada ayah dan ibunya. Kalau menurut ayah sih, Divan itu orangnya sangat baik, ramah, sopan santun, dan ayah sangat setuju kalau kau menikah dengannya. Iya, ibu juga sama seperti ayahmu, Dar. Tapi Bu, ya, dia itu bos Dara loh. Lah terus kenapa? Dara terdiam, lalu ia menghela nafas panjang. Dara gak mau nikah ya. Dara sudah sangat bahagia hidup bersama ayah dan ibu seperti ini. Dara gak butuh apa-apa lagi selain ayah dan ibu. Dara, ayah dan ibu tak selamanya hidup di dunia ini. Nanti kalau ayah dan ibu sudah tiada, siapa yang akan menjagamu? Dara menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Tapi pikirkan lagi ya nak, karena ini kan hidupmu. Kamu berhak menentukan pilihan. Tapi sejujurnya ayah dan ibu berharap kamu cepat-cepat menikah supaya kami bisa momong cucu di sisa usia-usia kami ini. Lagi-lagi Dara hanya terdiam. Ia tak bisa berkata apa-apa. Semalaman ia tak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut. Keesokan harinya Dara berangkat kerja. Ia terlihat lesu saat tiba di tempat kerjanya. Gimana Ra? Apa benar Pak Divan nembak kamu? Tanya Tias terlihat sangat antusias. Pak Divan itu melamarku Yas. Aku bingung harus gimana. Hah? Bingung? Ngapain bingung sih Rah? Ya tinggal jawab aja iya. Apa susahnya sih? Orang kaya macam Pak Divan ini jangan sampai ditolak Rah. Orang tuamu setuju kan? Mereka bilang sih terserah aku saja. Tapi akunya yang masih bingung. Tiba-tiba obrolan mereka terhenti ketika Pak Divan masuk ke sana. Dara, bisa ikut saya sebentar? Dara hanya mengangguk lalu mengikuti Pak Divan dari belakang. Saat tiba di ruangannya, Pak Divan langsung menanyakan tentang jawaban Dara. Dan dengan sedikit perasaan deg-degan, Dara pun akhirnya menjawab iya. Dan Pak Divan yang sedari tadi raut wajahnya terlihat was-was takut ditolak, langsung tersenyum cerah dan melompat-lompat kecil seperti anak-anak membuat Dara tertawa. Dan singkat cerita, 2 hari kemudian orang tua Pak Divan akhirnya bertamu ke rumah Dara. Setelah dirundingkan, kesepakatannya pun akhirnya dibuat. Lamaran akan dilakukan 1 minggu setelah Lebaran dan untuk pernikahannya nanti akan dirundingkan kembali. Singkatnya, 2 minggu setelah lamaran, pernikahan pun dilangsungkan. Namun, saat di make up, tiba-tiba terjadi sesuatu di luar nalar. Saat itu, Dara di make up dari jam 3 sore untuk akad, karena akad akan dilaksanakan di malam hari sekitar jam 8-an. Tapi, kali ini terjadi sesuatu yang membuat perias pengantinnya ketakutan. Karena
Di dalam kamar mandi itu tiba-tiba terdengar suara-suara aneh, mirip seperti suara perempuan tertawa. Dan yang lebih menakutkannya lagi, ketika wajah Dara terlihat berbeda oleh periasnya. Saat dilihat di cermin, wajahnya Dara terlihat sangat berbeda seperti orang lain. Namun ketika dilihat langsung, wajah Dara tetap seperti wajahnya, cantik, manis, dan anggun. Hal itu terjadi beberapa kali, sampai-sampai perias tersebut memanggil ibunya Dara untuk menemani merias. Namun, tiba-tiba Dara berteriak histeris, sampai-sampai ibunya dan juga perias pengantin tersebut kaget dan panik. Dara terus berteriak hingga membuat orang-orang di luar kamar tersebut berdatangan. "Ada apa ini?" tanya ayahnya Dara berusaha untuk masuk ke dalam kamar melewati orang-orang yang bergerombol di depan pintu. Ibunya Dara maupun si perias pengantin tak bisa menjawab. Mereka sangat panik, bagaimana tidak, karena calon si pengantin perempuan mendadak seperti itu. "Kalau aku tak bisa bersamanya, maka begitu juga dengan yang lain," ujar Dara saat itu dengan mata yang terbejam. Namun, tentu saja orang-orang yang berada di sana tidak ada yang paham dengan bahasa yang diucapkan oleh Dara, karena bahasa yang diucapkan Dara pada saat itu merupakan salah satu bahasa Dayak dari Kalimantan. Mereka saling berpandangan satu sama lain hingga, "Sepertinya dia kena kiriman, dia telah dirasuki oleh sesuatu," ujar salah seorang yang berada di depan pintu kamar. Akhirnya beberapa kerabat membantu dengan cara memanggil kenalan mereka yang diketahui paham dengan hal-hal yang semacam itu. Ada yang memanggil ustadz, ada juga yang memanggil dukun, dan ada juga yang memanggil dokter. Namun semuanya tidak ada yang bisa mengatasi masalah tersebut. Saat dibacakan doa-doa, Dara dengan santainya melanjutkan doa-doa tersebut. Bahkan ketika hendak disuntikan penenang, kulit Dara seolah keras sampai-sampai membuat jarum tersebut patah. Dan dukun yang sedang membacakan mantra dibuatnya hampir mati oleh Dara karena tiba-tiba saja keluar darah segar melalui mulut, hidung, dan telinganya. Dara tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu sangat berbeda dengan suara tawa dari Dara yang asli. Tiba-tiba salah satu tetangga Dara datang setelah sebelumnya dikabari oleh istrinya yang kalau Dara saat itu sedang kerasukan. Kebetulan tetangga ini dulunya pernah merantau ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Jadi sedikit banyaknya dia cukup tahu bahasa di sana. Namun begitu mendengar bahasa yang diucapkan Dara, dia juga tak mengerti. Karena rupanya bahasa itu bukan bahasa yang berasal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Barat. Akhirnya ia menelpon temannya yang orang Kalimantan untuk menanyakan bahasa dari daerah mana itu. Dan setelah temannya itu mendengar bahasa yang diucapkan Dara, barulah ketahuan kalau itu merupakan bahasa yang berasal dari daerah Kalimantan bagian ini. Teman dari tetangga Dara ini mau menolong dengan menerjemahkan bahasa yang digunakan Dara melalui panggilan telepon saat itu. Kebetulan lagi temannya dari tetangga Dara ini juga punya kerabat yang berasal dari Kalimantan bagian yang tadi ia sebutkan. Jadi sedikit banyaknya tentu paham dengan bahasa tersebut. "Dari yang aku tangkap, dia ini semacam kena kayak kiriman. Dan orang yang ngirim kuna-kuna itu tak rela kalau sampai perempuan ini menikah dengan orang lain. Lalu bagaimana caranya ya untuk melepaskan tetanggaku ini dari kuna-kuna itu? Kurasa bawa saja dia ke Kalimantan dan bawa dia ke salah satu dukun di sini, karena cuma orang sini yang bisa mencabutnya. Tapi posisinya tetanggaku ini nanti jam 8 itu akad nikah. Apa tak ada cara lain?" "Ya udah, kalau begitu coba saja kau panggilkan dukun atau siapapun yang bisa dipakai untuk mengobati orang yang kena kuna-kuna di situ." "Dukun udah, ustadz pun sudah, bahkan dokter pun juga sudah dipanggil kemari, tapi tak ada yang berhasil," ujar ayah Dara menyela obrolan tetangga tersebut. "Berarti memang harus dibawa ke tanah Kalimantan." Ayah dan ibunya Dara saling berpandangan. Mereka menatap Dara yang masih pegangi oleh beberapa kerabat mereka. Mereka harus cepat memutar otak dalam keadaan seperti itu, karena rasanya membawa Dara ke Kalimantan terasa sangat mustahil.
Sebab jika itu dilakukan, bisa saja Dara melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan saat berada di pesawat. Dan bahkan mungkin mereka tak akan diperbolehkan untuk mengikuti penerbangan dengan kondisi Dara yang seperti itu. "Telepon Divan sekarang," ujar ayahnya Dara pada istrinya. Sekitar 30 menit setelah telepon, Divan datang bersama kedua orang tuanya. Mereka melihat keadaan Dara seperti itu tak bisa berkata apa-apa. Apalagi setelah ayah Dara menceritakan tentang obrolan tetangganya bersama temannya dari Kalimantan tadi. "Kalau memang harus seperti itu, ya udah kita bawa Dara ke Kalimantan," ujar Divan. "Tapi nak, dengan keadaan Dara yang seperti ini, rasanya tak mungkin kita bisa membawanya." "Ya udah Pak, begini saja, kami punya guru spiritual. Mungkin beliau bisa membantu Dara setidaknya supaya tenang dan kita bisa membawanya dengan mudah," ujar ayah Divan. Dan setelah berkata seperti itu, ayah Divan langsung menelepon seseorang di luar kamar. Sekitar setengah jam lebih, akhirnya ayah Divan kembali masuk ke dalam kamar bersama seseorang. Orang itu memakai pakaian hitam, wajahnya pun tak ada senyuman sama sekali. Dan tanpa babi bu lagi, orang itu langsung mendekat ke arah Dara yang tertawa melihat kedatangannya. "Pegang yang erat," ujar orang tersebut pada kerabat Dara yang memang dari tadi memegangi kaki dan tangan Dara. Setelah berkata seperti itu, ia langsung mengeluarkan semacam batu dan kemudian menempelkan batu itu ke atas ubun-ubun Dara. Tiba-tiba Dara berteriak kesakitan. Lalu tubuhnya yang seperti dikendalikan sesuatu mendadak terkuai lemah tak berdaya. "Kalau kalian ingin membawanya ke Kalimantan, bawa saja, karena aku tak sanggup untuk mengobatinya, dan aku hanya bisa meredam atau melemahkan sosok yang merasuki itu untuk sementara saja. Dan jangan lupa bawa serta merta batu ini dan usahakan jangan sampai lepas dari tubuhnya," ujar orang itu. "Bagaimana cara kita membawa Dara ke Kalimantan, Van? Kami belum pernah seumur-umur ke sana," ujar ayah Dara. "Udah, kita naik kapal aja ya, biar lebih aman. Walaupun agak sedikit lama perjalanannya, tapi setidaknya kita bisa mengawasi Dara dengan tenang," ujar Divan yang langsung disetujui oleh ayah Dara. Pernikahan ditunda, dan setelah pihak keluarga Divan maupun keluarga Dara menjelaskan pada orang-orang yang hadir, mereka pun memutuskan untuk langsung berangkat ke Kalimantan. Tetangga Dara pun juga dibawa serta-merta karena dialah yang punya kenalan orang sana. Perjalanan dimulai. Selama perjalanan, Dara hanya tidur dan Divan selalu setia di sampingnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan, yaitu Pulau Kalimantan. "Maaf, aku datang terlambat," ujar seorang laki-laki yang masih mengenakan pakaian kerja dan menaiki sebuah motor saat menghampiri tetangga Dara yang memang dari tadi menunggu di luar mobil. "Iya, gak apa-apa." "Baik, mari kita ke rumahku ya," ujarnya. Mobil yang dibawa Dara melaju mengikuti orang itu. Setelah keluar dari jalan besar, mereka memasuki jalan desa yang di kiri dan kanannya berjejer rumah-rumah warga. Tak berapa lama, motor yang dikendarai orang tadi melambat dan kemudian memasuki sebuah halaman yang tidak begitu luas sehingga mobil tidak bisa masuk, yang kemudian disuruh parkir di depan jalan masuk ke halaman. Setelah dipersilakan masuk ke rumah oleh orang itu, Divan lantas menggendong Dara, sementara orang tua Dara mengikuti dari belakang. Mereka benar-benar segan saat memasuki rumah tersebut. Beberapa koleksi mandau dengan berbagai macam ukiran pada kumpang dan hulunya terlihat dipajang di dinding rumah itu. "Silakan, ini baringkan saja di sini," ujar orang itu sambil menunjuk pada kasur yang sepertinya sudah siapkan sejak awal. Divan membaringkan tubuh Dara di atas kasur dan tak lupa ia juga meletakkan batu tersebut di bawah tubuh Dara seperti apa yang dipesan oleh kepercayaan sang ayah sebelumnya. Sebenarnya saat itu Divan ingin langsung menanyakan bagaimana cara menyembuhkan calon istrinya tersebut. Namun ia merasa tidak enak karena tuan rumahnya sepertinya cukup sibuk menyiapkan makanan untuk mereka. Dan setelah mereka selesai makan, barulah si tuan rumah yang bernama Hendrik itu mulai pembicaraan. "Kemungkinan saudaraku itu akan datang besok atau lusa.
Karena saat kalian mengabari bahwa kalian sudah tiba di sini tadi, aku langsung mengabarinya juga. Dan dia bilang bahwa besok atau lusa baru bisa datang. Jadi kalian istirahatlah saja dulu di sini ya sambil menunggunya. Jangan lupa anggap saja rumah sendiri. Jangan sungkan karena kita semua ini adalah saudara, ujar Hendrik. Terima kasih banyak ya bang. Semoga kebaikan abang ini dibalas oleh Tuhan, ucap Divan. Hendrik mengangguk sambil tersenyum. Oh iya, kalian juga tak perlu khawatir ya, karena masakan yang kami masak untuk kalian itu menggunakan peralatan masak khusus yang memang kami sediakan kalau ada saudara-saudara muslim kemari, ujar Hendrik lagi dengan bibir yang tersenyum. Kami sungguh tak masalah dengan peralatan-peralatan makan apapun itu, apapun yang disuguhkan, kami akan memakannya, ujar ayah Dara merasa tidak enak hati. Mana bisa begitu, Pak? Kami di sini itu menyediakan barang-barang khusus untuk saudara muslim yang ingin menginap di sini. Bukan hanya bapak sekeluarga, tapi semua saudara muslim kemari akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi bapak jangan merasa tidak enak hati atas ucapan saya. Saya cuma memberitahukan supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya. Karena kami sangat menghargai dan menghormati saudara-saudara muslim maupun saudara-saudara dari agama lain. Ayah Dara mengangguk dan ikut tersenyum. Divan dan kedua orang tua Dara istirahat di atas kasur yang sudah disiapkan oleh Hendrik. Sementara tetangga Dara terlihat mengobrol dengan Hendrik di teras rumah sambil merokok. Aku sangat berharap sekali Dara bisa sembuh dan bisa menikah dengan calon suaminya itu. Kasihan dia itu gadis yang baik. Dan setauku dia itu juga bukan gadis yang suka mempermainkan laki-laki. Iya, semoga saja ya kita akan tahu kalau saudaraku itu nanti datang kemari, ujar si Hendrik. Keesokan harinya, sekitar pukul 11 siang, saudara Hendrik pun akhirnya datang. Ia membawa bersama satu orang lelaki parubaya dengan wajah yang sangar. Mereka langsung diperkenalkan dengan keluarga Dara dan juga Divan selaku calon suami dari gadis itu. Lelaki parubaya berambut agak gondrong dengan kumis tebal dan wajah yang sangat sangar tersebut menatap Dara sambil mengerutkan alisnya. Tolong lepaskan yang menahannya itu ya, ujarnya sambil menatap Divan. Divan langsung mengerti, lalu mengambil batu di bawah tubuh Dara dan sesaat setelahnya mata Dara langsung terbuka. Suara tawa menggigik seperti kuda terdengar keluar dari mulutnya. Lelaki parubaya itu menatap Dara tanpa berkedip, lalu sesaat kemudian menunduk dan mundur ke belakang dengan kepala yang masih tertunduk. Siapa yang mengantarmu pada gadis ini? Dara menggeleng. Itu urusanku, kau tak perlu ikut campur, ujar Dara dengan suara yang terdengar berat. Itu sekarang menjadi urusanku. Sebaiknya kau katakan siapa yang menyuruhmu. Dan akan kupastikan setelah kau mengatakannya, aku pasti akan melepaskanmu. Dara masih tertunduk. Lalu beberapa saat kemudian ia menatap lelaki tua itu. Kau berjanji akan melepaskanku? Tanya Dara. Iya, asal kau katakan siapa yang menyuruhmu untuk menyakiti gadis ini. Halim, namanya Halim, ujar Dara menyebutkan sebuah nama. Kenapa dia sampai ingin menyakiti gadis ini? Dia tak ingin gadis ini menikah dengan laki-laki lain. Sesaat kemudian, lelaki tua itu pun lantas meletakkan tangannya di kepala Dara dan tanpa perlawanan, sosok yang merasuki Dara tersebut keluar meninggalkan tubuh Dara yang langsung terkuai lemah. Sudah ya Pak, tanya Divan. Apa kamu mau sampai di sini saja? Tapi kurasa kiriman ini harus dikembalikan ke pemiliknya supaya tak lagi berbuat yang tidak-tidak pada gadis ini. Baik Pak, lakukan saja yang terbaik untuk calon istri saya, ucap Divan. Malam ini akan aku lakukan. Kita tunggu gadis ini bangun dulu, ujar lelaki tua itu. 2 jam pun berlalu. Saat orang tua Dara dan tetangganya mengobrol bersama orang-orang tadi, Dara pun terbangun. Di sampingnya ada Divan yang begitu setia menemaninya. Pak, Dara udah bangun,
ujar Divan memanggil orang tua Dara dan si lelaki tua tadi. Orang tua Dara langsung menangis haru begitu mendengar Dara memanggil mereka. Bagaimana perasaanmu, Dok? Tanya si lelaki tua menatap lekat padanya. Dara langsung tak menjawab, tapi ia lebih melihat kepada ibu dan ayahnya bergantian. Jawab jujur, Nak, ujar ibunya. Badanku terasa sakit semua, kepalaku juga pusing, dan ada rasa panas di bagian punggung, ujar si Dara. Si lelaki tua itu pun mengangguk. Apa kamu kenal dengan orang yang bernama Halim? Tanya lelaki itu lagi. Dara kembali menatap orang tuanya, lalu kemudian menatap Divan. Iya, aku kenal dia. Jadi dia itu adalah teman kerjaanku dulu sebelum aku kerja di tempatnya Divan. Aku juga berhenti kerja di sana pun juga bisa dibilang gara-gara dia, karena dia selalu mengganggu, jawab Dara. Divan menghela nafas panjang mendengar jawaban Dara. Dia juga pernah meneror Dara beberapa kali, dan terakhir Dara melihat dia saat dia kembali mengganggu, dan di situ Dara sudah gak bisa nahan emosi. Dara marah dan Dara katakan sejujurnya kalau sebentar lagi Dara akan menikah. Dia pun nangis-nangis dan maki-maki Dara waktu itu. Kapan itu, Dara? Tanya Divan. Kan ada waktu itu aku pernah mau bilang beli sesuatu. Tapi kenapa kamu gak cerita? Ya maaf, karena aku rasa aku masih bisa ngatasin sendiri. Malam itu semua lampu di dalam rumah tersebut dimatikan dan hanya penerangan dari lampu minyak yang dibiarkan menyala. Bau dupa dan kemenyan yang dibakar memenuhi seluruh ruangan. Dara sendiri tak berani melepaskan pegangan tangannya dari Divan yang masih setia di sampingnya itu. Si lelaki tua itu mulai melafalkan mantra yang tidak diketahui maknanya. Mantra itu diucap dalam bahasa Dayak. Seiring dengan mantra yang diucap, angin dingin mulai terasa di sekeliling mereka, padahal sebelumnya suasana masih hangat. Tiba-tiba udara dingin itu berubah mencekam, ditambah bau-bau busuk dan gosong mulai tersium silih berganti. Dara memejamkan matanya, tangannya masih mencengkam tangan Divan. Gak apa-apa, aku di sini bersamamu, bisik Divan pada Dara. Suara mantra itu tiba-tiba berhenti dan suasana pun mendadak menjadi hening. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekati Dara dan Divan yang membuat gadis itu sedikit ketakutan. Kepala Dara diusap dan dari bekas usapan itu terasa sangat panas. Tak lama suara mantra tadi kembali terdengar. Malam semakin larut. Ritual malam itu diakhiri dengan raut wajah puas dari si lelaki tua. Semuanya sudah kutuntaskan. Pengirim kuna-kuna itu akan merasakan akibatnya, ujar si lelaki tua. Divan dan Dara menghela nafas lega. Begitupun juga dengan orang tua Dara. Jadi sekarang Dara sudah tak apa-apa kan kalau dibawa pulang? Tanya ayahnya Dara. Iya, gak apa-apa. Syukurlah kalau gitu. 2 hari kemudian mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi meskipun sudah pulang, mereka tetap menjaga komunikasi dengan si lelaki tua yang sudah membantu mereka, terutama Dara. Dan singkat cerita, sekitar 2 minggu pernikahan pun kembali diatur. Dan kini semuanya berjalan dengan lancar, tak ada halangan sedikit pun. Dara dan Divan resmi menikah menjadi pasangan suami istri. Dan untuk Halim, Dara tak pernah lagi melihat keberadaannya.